Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, santriwati SMPTA Imam Syafi'i. Pada kesempatan ini kita akan belajar tahsin, ya, buku tahsin yang kita mulai dari buku Al-Fathu Rabbani. Ini adalah pembelajaran pertama dalam buku ini, ya. Kita mulai dari mengenal identitas buku ini, ya. Tujuannya adalah ketika kita mengetahui ilmu dari buku ini, maka kita bisa menyebutkan judulnya, siapa penulisnya, siapa yang menerbitkan, dan siapa yang memberikan tazkiyah atau rekomendasi buku ini sebagai buku yang bagus. Baik, ini adalah bagian cover, ya, yang memberi informasi kepada kita tentang apa yang tadi kita butuhkan. Ya, kita mulai dari bagian atas, kita perbesar. Ya, ini adalah Al-Madinatul Munawwaratu. Al-Madinatul Munawwaratu, yaitu Madinah Al-Munawwarah. Itu adalah nama kota di Saudi Arabia, ya, sebagaimana kita ketahui, yaitu kota Madinah. Kemudian di sini ada tulisan Abdurrahmani Bakr, ya, Abdurrahman Bakr, Bakrun. Nah, siapa ini Abdurrahman Bakr? Ya, mungkin wallahu alam, karena di sini tidak tertulis mu'allifuhu atau penulisnya, maka kita mengetahui bahwa ini kemungkinan besar adalah penulis dari kitab ini, nah, yaitu siapa? Syekh Abdurrahman Bakr, yang beliau tinggal di kota Madinah Al-Munawwarah. Berikutnya di sini ada tulisan dengan khat riqah, yaitu silsilatu, ya, silsilatu al-fathi ar-rabbani, ya. Nah, di sini ada tulisan syadda dan dhammah. Kalau misalkan digabung dengan silsilah itu harusnya ar-rabbani, ya. Jadi kalau kita baca silsilatul fathir rabbani, ya. Apa itu silsilah? Nah, mari kita lihat di kamus Al-Munawwir, ya. Silsilah terdiri dari kata hurufnya adalah sin, lam, tak marbutah, ya. Sinnya di kasroh, lamnya di dhammah, sinnya di fathah, kemudian ada tak marbutah. Nah, ketika kita mencari tahu apa arti dari silsilah itu, maka kita harus memperkirakan pertama ini termasuk isim atau fi'il. Ya, jawabannya adalah termasuk isim. Kenapa? Karena diakhiri dengan tak marbutah. Ya, kemudian silsilatu, ya, terdiri dari sin, lam, ta. Maka kita cari huruf sin dulu, kemudian huruf sin dan la, dan seterusnya. Ya, kita buka kamus Al-Munawwir dulu. Kita ingin tahu arti silsilah. Ya, ini ada huruf sin. Oke, di sini sin, ya, sin hamzah, ya kan, sin hamzah. Maka kita harus cari sin dan lam, sin ba masihan. Kita cari lagi. Sampai ketemu sin lam. Ya, dicari di bagian atas ini, ya. Oke, ini sudah dal. Ini urutannya seperti huruf hijai yang kita ketahui, ya. Hamzah, ba, ta, sa, jim, ha, qa, dan dal. Ini ro, ya, masih ain, sin, ain, ghain, fa, qaf, habis ini qaf, ya, qaf, sin, qaf, kemudian sin, kaf, kemudian terakhir sin lam. Nah, ini adalah sin
sin lam. Nah, setelah ketemu sin lam, tadi ada sin lam dan sin lagi ya. Ini sin lam ta. Berarti sekarang kita fokus ke kata huruf yang ketiga, yaitu sin lam sin. Ini masih jim. Nah, ini. Ya, sin lam sin. Baru kita cari di bawah sin lam sin ya, dan silsilah ya. Berarti ada lam lagi kemudian tak marbutoh. Sini tidak ada, kemudian kita cari yang di sini ya, al-sasabil salsala salsalatun ya, mirip dengan ini ya, tapi silsilatin ya, bukan salsalah tapi silsilatin. Kita cari. Nah, coba di sini ada tadi ya, rabata bi silsilatin. Nah, di sini ada yang lengkap. Nah, ini dia ya. Asil silatu jim salasilu. Nah, inilah arti dari silsilah. Ya. Jim ini artinya jamak. Jadi silsilah jamaknya adalah salasil. Artinya dalam bahasa kita adalah rantai ya, atau bisa kita artikan, jadi ada tanda strip dan titik dua, ini artinya arti silsilah dan jamaknya salasil itu bisa kita artikan al-asyaul mutarabitatu, yaitu hal-hal asya, sesuatu yang banyak yang itu mutarabitah, yang saling berhubungan. Nah, bahasa kita adalah bunga rampai atau mata rampai, mata rantai yang saling berhubungan. Nah, jadi arti silsilah di sini adalah mata rantai al-fathur rabbani. Apa sih maksudnya? Ya, maksudnya adalah buku ini adalah salah satu di antara buku-buku yang lain yang disebut oleh penulis Fathur Rabbani ya. Jadi ada buku lain yang mengikuti. Nah, jadi buku ini adalah termasuk dalam rangkaian sebenarnya metode Nurul Bayan. Ada kitab Fathur Rahman, ada kitab Al-Bayan, ada kitab yang lain ya, dan ada kitab Al-Fathur Rabbani ini. Jadi itu maksudnya ya. Kemudian di sini ada tulisan judulnya, judul buku ini. Judul buku ini adalah Al-Fathur Rabbaniyu fi Taisiri Tilawatil Qur'ani. Ya. Nah, kalau ada judul, ya judul, maka biasanya ada kata yang terhapus di sini, yaitu hadza, ini. Ya. Jadi kalau kita artikan, ini adalah buku yang berjudul Al-Fathur Rabbaniyu fi Taisir Tilawatil Qur'an. Ya. Ini termasuk jumlah ismiyah ya, dengan mubtada'nya adalah hada dan khobarnya adalah ini semuanya. Oke. Sekarang kita artikan Al-Fathur Rabbaniyu ya. Al-Fathu Ar-Rabbaniyu. Sekarang Al-Fathu, apa sih artinya Fathu? Ya, kembali tadi kita harus tahu dulu, ini termasuk isim atau fi'il. Oh, dia termasuk isim. Nah, tandanya apa? Tandanya adalah ada alif lam. Kita hapus alif lamnya, tinggal tersisa kata fa, ta, dan ha ya. Harokatnya fa fathah, ta sakinah, kemudian haknya adalah dhammah. Oke, sekarang kita cari di kamus Mu'alir. Apa sih kata arti kata fathun? Kita mulai dari huruf fa. Ini kan ya, fa, qaf, kaf, fa. Kemudian kita cari ini fa hamzah dal. Kita cari ke fa dan ta. Nah, oke, ini fa ta. Ya, fa ta. Kemudian yang huruf ketiga adalah ha. Ini sudah ketemu ya. Fathun. Dan di sini sudah terlihat bahwa sebelum ini juga ada fathun, maka kita ataskan. Oke. Ya, ini adalah fathun ya. Kita mulai dari awal. Nah, awal di dalam kamus Al-Munawwir biasanya dikasih tanda asterik. Nah, ini. Ya, ini adalah awal pembahasan. Jadi fataha yaftahu fathan. Jadi ada tanda garis di sini kemudian fathah, itu artinya yaftahu. Apa itu fataha yaftahu? Ini nanti akan kita pelajari dalam ilmu shorof. Ya, fataha yaftahu
fathan. Ini arti-artinya. Nah, karena yang kita cari adalah harokat, fa-nya itu fathah, ta-nya itu sukun, dan ha itu dhammah, maka kita cari kata yang bersangkutan ya dan isim. Nah, di sini ada ya al-fathu ya, fa fathah, ta sakinah, dan ha dhammah atau dhammatain. Jadi al-fathu artinya ini adalah masdar dari fataha. Apa itu masdar dari fataha di ilmu sorof? Sederhananya al-fathu itu adalah kata yang dibendakan. Ya, kata yang dibendakan. Artinya sebenarnya fataha itu membuka. Ya. Tapi kalau bahasa kita kata yang dibendakan ya artinya pembuka sederhananya ya. Al-fathu. Nah, fathu itu bisa jadi apa saja sih? Bisa jadi diartikan kemenangan, bisa jadi diartikan rizki ya. Kalau misalkan disambung dengan kata lain, misalkan fathul bakhti ya, maka namanya meramal nasib. Kalau disambung dengan fathul bilad ya, maka maksudnya adalah penaklukan atau penguasaan atas negeri ya, tergantung dari kata berikutnya. Kalau tadi adalah al-fathu ar-rabbani, makanya bisa kita artikan pembuka atau apa, rizki ya, rizki ar-rabbani, dari rob kita, rabbani. Oke, sudah kita ketahui artinya fathur rabbani, jadi rizki dari rob kita atau pembuka, kunci pembuka dari rob kita. Fi ya, fi di sini adalah harf ya, fi itu harf. Nah, fi di sini macam-macam artinya ya. Kita nggak bisa mengartikan satu kata, tapi nanti semakin kita berlatih kita tahu maksudnya fi di sini apa. Nah, dalam konteks kalimat ini artinya fi ini adalah dalam hal. Ya. Nanti kita akan pelajari di ilmu nahwu shorof, setiap harf itu memiliki arti apa saja gitu. Nanti kita bisa tahu. Fi taisiri ya. Tadi sudah kita ketahui al-fathu sorofnya adalah fataha yaftahu fathan ya. Al-fathu sendiri artinya adalah rizki atau pembuka ya. Silsilatu tadi artinya apa? Bunga rampai, runtutan. Oke, sekarang kita taisir ya. Nah, apa taisir ini? Isim atau fi'il? Nah, jawabannya ini adalah isim, walaupun dia depannya tak, tapi dia isim. Ya, taisirun. Oke, kita cari tahu arti taisirun. Nah, karena ini isim, maka kita, dan jumlahnya lebih dari 3 huruf, kita harus menentukan huruf fi'il madinya itu apa gitu. Nah, kalau belajar ilmu shorof kita akan tahu bahwa huruf inti di sini adalah ya, sin, dan ro. Ya-nya di sini dibuang, taknya dibuang. Jadi kita cari di huruf ya, sin, dan ro. Oke. Kita buka Al-Munawir, kita masukkan ke huruf ya. Kemudian yang huruf kedua kita cari yang sin. Huruf sin. Oke, ini ada sudahan ya, yin, ya, sin, ro ya, seperti yang tadi kita tentukan. Oke, kita lihat di bagian pertama pembahasan. Nah, ini ya. Yasara, yaisiru atau yasiru, yasron. Yasara, yasiru, yasron. Ya, oke. Sekarang kita cari taisirun ya, taisirun. Oke, kita cari di sini taisirun. Yasirun belum. Oke, di sini terlihat bahwa kata taisirun tidak ada ya. Oke, bentar. Nah, kalau tidak ditemui ya, maka kita harus menggunakan ilmu shorof ya untuk menentukan
kata taisirun. Nah, nanti insya Allah pelan-pelan kita akan belajar ilmu sorof. Nah, ketika kita mempelajari ilmu sorof, maka kita tahu bahwa taisirun itu adalah masdar dari kata tayassara wastaisara taisirun. Ya, artinya apa? Menjadi mudah dan gampang. Gitu. Jadi taisir itu artinya gampang atau mudah, menjadikan mudah atau menjadikan gampang. Nah, untuk tahu itu bisa kita cek di Kamus Al-Ma'ani ya. Kita lihat dulu Kamus Al-Ma'ani. Kita masukkan Al-Ma'ani. Oke. Ini Arab tuh Arab. Nah, sekarang kita lihat untuk arti kata dari taisir ya. Taisir di Kamus Al-Ma'ani. Ini bisa untuk di HP atau juga bisa di laptop ya. Oke. Kita tekan ini, kemudian kita tulis taisir. Ta, ya, sin, ya. Ya, akan lagi proses. Kemudian ro, taisir. Kita search. Oke. Ini kita tunggu prosesnya. Nah, ini setelah kita search ya, tidak ada kata dengan tepat yang menjelaskan makna taisirun ya. Taisirun tidak ada. Yang ada di sini ada yassara yuyassiru atau tayassara yatayassaru. Oke, kita cari di Arab tuh Arab. Nah, di sini akan terlihat kata taisirun ya, ada nomor 1, nomor 2 ini dan nomor 3 dan 4 dan seterusnya. Kita mulai dari nomor 1 ya, taisirun masdaru yassara. Jadi taisir adalah masdar dari yassara. Apa itu masdar? Ya, nanti akan kita ketahui di ilmu nahwu sharaf. Ya. Taisirun adalah masdar dari yassara. Ya, misal taisirus soal artinya tashiluhu, yaitu pertanyaan-pertanyaan yang mudah. Taisiru subulin najahi, yaitu tahiyatuha i'daduha, yaitu tahiyah dan i'dad itu bagian awal yang memudahkan. Subulun najah itu jalan kesuksesan ya. Jadi permulaan awalnya ya untuk memudahkan jalan sukses itu disebut taisiru subulin najah ya. Taisiru minallah ya, artinya apa? Taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Terus mana yang cocok? Ya, tentunya ini katanya kan adalah masdar dari yassara. Ya, di sini adalah yassara yuyassiru, artinya memudahkan, menenangkan dan mempermudah. Masdar adalah kata yang dibendakan, artinya apa? Ya kita sebut aja kemudahan. Ya, jadi taisir artinya apa? Kemudahan. Oke. Jadi di sini fi taisir dalam hal kemudahan tilawah ya, tilawah seperti biasa membaca Al-Qur'an. Nah, arti dalam bahasa kita agar lebih mudah difahami ya kita sebut dalam hal memudahkan membaca Al-Qur'an. Jadi ini adalah kunci rezeki dari Rob kita dalam hal untuk memudahkan kita membaca Al-Qur'an. Itu yang dimaksud judul. Oke, sekarang kata yang ada di sini yaitu ta'limu ahkami tajwidi li jami'il a'mar. Oke. Ta'lim ini adalah isim. Ya, seperti tadi kita harus mengetahui fi'il madinya untuk tahu artinya ta'lim. Ya, di sini kalau kita belajar nahwu shorof maka kita akan tahu bahwa ta'lim ini asal katanya dari kata ain, lam dan mim. Ya, ain, lam dan mim. Taknya kita buang, ya-nya kita buang. Ya, rata-rata huruf mudharaah memang ya. Ta, ya, hamzah dan ana itu ya, singkatannya ana itu alif atau hamzah.
Ya, tapi tidak mesti juga ya. Oke, sekarang kita ingin tahu artinya ta'lim. Ahkam, ya sudah jelas ya. Hukmun, jamaknya ahkam, berarti hukum-hukum. Tajwid sudah jelas, hukum tajwid. Li adalah untuk ya, jami'il, itu seluruh. A'mar, nanti kita akan cari tahu apa maksudnya a'mar. Oke, sekarang kita ingin tahu artinya ta'lim. Ya, kita lihat tadi di huruf ain, lam, dan mim. Oke, kita lihat kamus Al-Munawir, huruf ain, lam, dan mim. Karena lam ini akhir, maka kita cari dari ghoin, kemudian kita mundur agar bisa lebih cepat. Oke, ghoin, ain, lam. Ya, kita cari di huruf ain, lam. Lam, mim, nun, waw. Oke, ini masih alif dan waw. Kita mundur lagi. Oke, sekarang nun ya. Sebelum ini lam, mim, nun. Di sini mim, ain, mim. Setelah itu ain, lam. Oke, sekarang ain, lam. Berikutnya ain, lam, mim. Oke, di sini ada ain, lam, mim. Kita cari di awal pembahasan, itu tanda asterik. Nah, ini belum awal ya, berarti sebelumnya. Oke. Oke, di sini ya. Ini adalah awal pembahasannya. Nah, ini masih ain, lam, mim, belum awal pembahasan. Nah, ini ya, ain, lam, mim, ya, alama, ya, ya'lumu, alman, alama, ya'lumu, alman. Oke. Terus yang kita cari tahu adalah ta'limun, maka kita cari tahu yang persis ta'limun ada apakah tidak di kamus Al-Ma'ani. Oke, kita lihat dulu. Ta'limun ini ilmu talabi, nggak ada, belum. Ta'lim. Nah, ini ya, at-ta'limu, yaitu masdar dari kata allama. Artinya apa? Pengajaran, pendidikan ya. Pengajaran atau pendidikan. Makanya kita artikan at-ta'limu artinya adalah apa? Pengajaran. Jadi yaitu pengajaran hukum-hukum tajwid untuk seluruh a'mar. Oke, sekarang a'mar. A'mal di sini adalah isim. Ya, alif lam kita buang. Ya, kemudian mudharaah ya, ini hamzah juga kita buang, kemudian alif juga kita buang. Jadi tinggal ain, mim, ro ya. Kita cari arti ain, mim, ro. Ya, kemudian kita cari a'mar itu apa. Oke, kita lihat di kamus Al-Munawir. Ain, mim, ro. Ya, sama kayak tadi ya, berarti kita cari yang terakhir karena mim ada termasuk yang terakhir. Ain, mim. Oke, ini ha, sian. Nah, sebentar lagi ain, mim. Oke, ain, mim. Sekarang ain, mim, ro. Oke, ini ain, mim, ro ya. Amaro ya'muru amron. Ini kata dasarnya ya. Amaro ya'muru amron. Oke, terus kita lihat sekarang a'mar ya. A'mar ini wazannya af'al gitu. Jadi kita cari di bagian ini ada tidak a'mar. Nah, coba lihat ini ya. Ammaro wa a'maro. Apakah ini? Tidak ya, bukan, karena a'mar. Oke, kalau tidak ada. Nah, ini dia ya. Al-amru bisa, a'marun bisa, artinya apa? Hidup. Oke. Apakah itu artinya? Ya, belum tentu, kita harus sesuaikan dengan konteksnya. Cari dulu amron, nama orang.
ada yang sesuai ya. Bisa jadi A'mar tadi. Ini ya, yang paling sesuai adalah itu. Oke, kita cari di Kamus Al-Ma'ani kata A'mar. Ya, setelah kita cari kata A'mar, di sini lihat nomor 5 ya. Umurun isim al-jamaknya adalah a'marun atau umurun ya, a'marun atau umurun. Nah, jadi kalau umurun artinya ya umur ya. Maka a'mar di sini jamak dari kata umur. Jadi kita artikan lengkap, yaitu pengajaran hukum-hukum tajwid untuk seluruh umur. Oke. Nah, sekarang siapa yang merekomendasikan? Ya, sebelum merekomendasikan, ini adalah penerbitnya ya, Maktabatu Al-Fathi ya, Maktabah Al-Fath ini adalah nama penerbitnya. Kemudian yang merekomendasikan ya, pertama Taqdimu Fadilatul Syekh Abdul Fattah Madkur Bayumi ya. Beliau adalah mustasyar ya, Syu'unil Qur'anil Karim wa Amid Ma'had Muallimi Al-Quran bil Jizah. Kemudian ini adalah Taqdimu Fadilatul Syekh ya, diberi muqaddimah oleh yang mulia Syekh As-Sayyid Muhammad Ahmad Abu Zaid ya. Beliau adalah mudarrisul qiraatil bi kulliyatil Qur'anil Karim bil Madinah Al-Munawwarah. Yaitu beliau adalah mudarris, guru ilmu qiraat ya, di fakultas di Fakultas Al-Qur'an Al-Karim di kota Madinah. Oke. Sekarang kita cari tahu kata mustasyar ya, mustasyar syu'unil Quran. Apa itu mustasyar syu'uni? Kemudian apa itu kata amid? Oke. Yang paling mudah kita cari di Kamus Al-Ma'ani ya, mustasyar itu apa? Oke, setelah kita cari tahu arti mustasyar ya, kita tahu oh di sini berarti maksud mustasyar adalah penasehat, konselor, penganjur, konsultan ya. Oke, kita simpan dulu penasehat, konselor, penganjur atau konsultan. Sekarang kita cari tahu tentang syu'un. Oke, syu'un di sini ya terlihat asyu'unul kharijiyah. Kharijiyah itu luar negeri. Asyu'un itu urusan. Jadi syu'un di sini adalah urusan. Jadi kita bisa artikan yaitu mustasyaru syu'unil Qur'anil Karim ya, konsultan dalam bidang urusan Al-Qur'an dan Al-Karim ya. Ini adalah jabaran dari Syekh Abdul Fattah Madkur Bayumi. Sekarang amid. Apa itu sih amid? Nah, kita cari tahu di Kamus Al-Ma'ani. Nah, terlihat di sini Amid adalah ketua, kepala, pemimpin, dekan, ya, brigadir jenderal dan komodor. Nah, arti yang pas di sini Amid karena ini terkait ma'had berarti ya ketua ya, atau pimpinan. Ya, pimpinan dari Ma'had Muallimi yaitu pengajar Al-Qur'an di kota Jizah. Oke. Tapi itu pembelajaran hari ini untuk mempelajari kitab Fathur Rabbani dalam bidang tahsin. Kita tahu ada beberapa hal. Yang pertama, penulis kitab Fathur Rabbani adalah Abdurrahman Bakar ya, di kota Madinah Al-Munawwarah. Kemudian judul kitab ini namanya adalah Al-Fathur Rabbani fi Taisiri Tilawatil Quran ya. Kemudian buku ini ditujukan untuk seluruh umur sebenarnya, li jami'il a'mar. Kemudian direkomendasikan oleh dua orang ulama, yaitu pertama Abdul Fattah Madkur Bayumi yang beliau adalah penasehat atau konsultan dari urusan Al-Quran Karim dan pimpinan Muallimi Al-Quran di Jizah, dan Syekh As-Sayyid Muhammad Ahmad Abu Zaid yang beliau adalah pengajar ilmu qiraat di Fakultas Al-Quranil Karim di kota Madinah Al-Munawwarah. Siapa yang menerbitkan? Yang menerbitkan adalah Maktabah Al-Fath. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.